betul. Nah kalau sekarang menghindari itu, daftarnya langsung di kantor Kementerian Haji dan Umroh, langsung dilayani, ada perbankannya juga. Jadi Kementerian Haji Langsung dan verifikasi. Umroh Kabupaten Lebak, di situ dia daftar, di situ dia verifikasi, di situ dia langsung dia visa biometrik, kemudian sidik semuanya. jari, Subhanallah, langsung ini mendapatkan nomor polisi. Karena beliau mendaftar di usia 75, betul. beberapa tahun kemudian 7 tahun kemudian kan usianya sudah 82. Iya, 7 tahun kemudian. betul, Pak Haji. Nah, berarti yang lebih didahulukan beliau masuk kategori prioritas lansia. Jadi tidak menunggu sampai dengan 26 Bisa tahun. diajukan untuk prioritas Otomatis secara Siskohat, sistem sistem komputerisasi haji haji. terpadu itu Iya. akan terpanggil. Karena masing-masing jemaah itu diberikan gelang. Oh, ada gelang. Ya, untuk kalau yang Identitas. sehat walafiat, gelang identitas itu tidak berwarna Iya, hijau, sehat berarti. Iya. Nah, yang kuning itu berarti yang perlu pengawasan, Iya. yang merah itu full pengawasan. Oh, udah rentan berarti ya. Betul. Jadi Risiko tinggi. ya itu tuh Resti. mengapa di dalam satu kloter itu kelompok terbang itu ada ditunjuk ketua regu, Betul. ketua rombongan, itu untuk memudahkan mitigasi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcastnya Bani Matin, melayani ke Tanah Suci dengan hati. Insyaallah kita akan berbincang-bincang pada kesempatan ini yang alhamdulillah kedatangan tamu, bintang tamu yang luar biasa. Ini adalah bintang tamu yang spesial, yang luar biasa, satu pejabat di Kabupaten Lebak. Ini adalah Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak, yaitu Ibu Hajah Halimatus Sadiah MIkom. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah luar sehat. biasa Bu Haji ini yang sangat cetar nih membahana nih di Kabupaten Lebak. Ini adalah Kepala Kementerian Haji Kabupaten Lebak ya Bu Haji ya. Betul. Gitu. Gimana Bu Haji nih? Kebetulan nih banyak sekali masyarakat yang masih melekat ya di dalam instansi dunianya haji, masih belum move on nih di antara Kementerian Haji dan Umroh dan Kementerian Agama. Gimana? Coba Betul. Bu Haji nih. Baik. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyapa podcastnya Bani Matin, agak Alhamdulillah. deg-degan juga hadir diundang, luar biasa, satu kehormatan buat kami Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak bisa hadir di acara podcastnya Bani Matin yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Saya manggilnya apa nih, Om Haji biasa ya? Iya, apa saja siap. silakan. Kak Haji, Ini Om Haji, owner, silakan. ini owner dari Bani Matin yang luar biasa, anak muda yang inovatif, kreatif, luar biasa, menginspirasi. Di podcast ini sekalian nih numpang kita promosi nih. Iya, silakan. Kami kementerian baru di Kabupaten Lebak, Kementerian Haji dan Umroh, instansi vertikal. Iya. Sebetulnya orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang lama yang dulu di penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Karena instansi sekarang sudah berpisah, kami di Kementerian Haji dan Umroh. Betul. Tapi sebagai instansi yang dilahirkan oleh Kementerian Agama, kami tetap menjalin harmonisasi yang baik dengan instansi yang telah melahirkan kami, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Alhamdulillah, kebetulan Bu Haji ini dipercaya jadi Kepala Kementerian Haji dan Umroh. Insyaallah semoga amanah Bu Haji ya. Amin. Membawa umat luar biasa ini. Beban luar biasa karena di Kementerian Haji ibarat pendaki gunung. Waduh, Kita ini tidak menggunakan trek
yang biasa dilalui oleh para pendaki gunung biasanya, tapi menggunakan trek baru Iya. yang mungkin buka jalur Jalur yang baru ya. mungkin di depannya tuh kita nggak tahu tuh ada Betul, ular betul. kah, ada Betul. harimau kah, ada jurang kah, tapi kita berdoa bersama-sama dengan niatan yang baik. Iya. Semoga niat baik kita untuk melayani seluruh jemaah haji khususnya di Kabupaten Lebak Allah ridhoi, Allah berikan kemudahan walaupun dengan personil yang minimalis, Iya, tapi betul. kita maksimal dalam pelayanan terhadap seluruh jemaah haji di Kabupaten Lebak. Iya, intinya tidak mengurangi nilai pelayanan ya Bu Haji ya. Siap, Terus insya Allah. diutamakan. Luar Siap. biasa. Alhamdulillah karena emang wasilahnya daripada Kementerian Haji dan Umroh ini, jemaah haji ini bisa sampai ke tanah suci. Betul, Mekah. karena kami kenapa percaya diri? Iya. Karena kita dibantu oleh KBIHU yang sangat Alhamdulillah. luar biasa. Salah satu diantaranya Ya. nih yang mengundang saya podcast, Alhamdulillah, KBIHU Wajib. Bani Matin luar biasa. Alhamdulillah kita bersinergi terus dengan Kementerian Haji dan Umroh. Bu Haji ya, ini adalah bapaknya dari KBIHU ya. Bapaknya dari KBIHU ini adalah Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah. Nah Bu Haji, banyak sekali nih masyarakat kita kan ngelihat daripada masyarakat semua nih yang tadi sudah dijelaskan bahwa awalnya kita ke Kementerian Agama nih daftar, sekarang nih ke Kementerian Haji nih Bu Haji nih gitu. Betul. Terus gimana sih gambarannya Bu Haji nih untuk apa namanya Alur daftar. Iya enggak untuk setiap tahunnya nih jumlah jemaahnya nih Oh, untuk di Kabupaten Lebak karena emang Kabupaten Lebak luas sekali, sangat luas gitu kan. Masih ada di perkotaan, di desa gitu kan. Gimana nih Bu Haji nih? ya, Kabupaten Lebak memang dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain jumlah jemaahnya di Iya. setiap tahunnya mungkin dibandingkan dengan kabupaten lain Betul, kita betul, lebih sedikit. Oh iya. Tapi justru itu lebih memudahkan kita untuk mengarrange jemaahnya makin kompak, makin Masya harmonis, Allah. makin luar biasa. Karena kan kalau jumlah jemaah itu tergantung pada saat pendaftaran di tahun tersebut. Iya. Nah, jemaah haji Kabupaten Lebak, alhamdulillah dari tiap tahunnya sampai dengan tahun sekarang Iya. 2026 Iya. itu mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Oh ada peningkatan nih Bu Haji ya. Alhamdulillah dari jumlahnya. dari jumlah jemaah yang berangkat di tahun ini. Iya. Tahun kemarin kita memberangkatkan 509. Berarti 1 kloter lebih ya Bu Satu Haji ya. kloter lebih sedikit. Iya, Tahun sedikit. ini Tahun kita sekarang? memberangkatkan 2 kloter kurang 25. Jadi yang 1 kloter Masya full, Allah. 1 kloter lagi kurang 25 diisi oleh Kabupaten Serang. Subhanallah, ada peningkatan ya dari Kabupaten Lebak ini. Alhamdulillah. Dan Kabupaten Lebak ini salah satu kabupaten penyumbang jemaah apa itu namanya jemaah cadangan tertinggi yang berangkat. Subhanallah. Karena kemarin itu mengalami Gimana? apa ya banyak jemaah yang mengundurkan diri, akhirnya kan porsi tidak mungkin dibiarkan kosong, tidak mungkin open seat. Akhirnya si jemaah cadangan ini yang naik. Alhamdulillah Kabupaten Lebak luar disuplai biasa, oleh ya. Kabupaten Lebak nih jemaah yang Hampir keseluruhan kosong. berangkat. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah panggilan Allah untuk apa namanya melangkat melalui jalur haji Betul. reguler yang antriannya berapa tahun sekarang Bu Haji? Luar biasa. Sekarang antrian nasional itu antara 26 sampai dengan 27 tahun. 26 Betul, tahun ya. luar biasa. Tidak sebentar, tapi Allah kalaupun sudah memanggil tidak akan melihat berapa tahunnya Bu Haji ya. Iya. Nah, terus gimana nih Bu Haji nih terkait dengan ini nih yang apa namanya minat nih, terkait dengan minat masyarakat nih setiap tahunnya gimana nih? Apakah meningkat untuk pendaftaran nih? Karena kan- Alhamdulillah kalau di Kabupaten Lebak mah pendaftar itu dibilang membludak ya tidak. Iya. Dibilang tidak ada peminat juga tidak. Alhamdulillah dalam setiap harinya Setiap kita harinya. adalah jemaah-jemaah yang Ada yang selalu mendaftar ya, selalu mendaftar Betul. gitu. Nah ini juga PR untuk kami Iya, iya. untuk mengedukasi Betul, warga Bu Haji, Lebak betul. untuk mulai kan sekarang udah banyak tuh tabungan haji itu. Iya, tabungan Nah, haji supaya ya. itu mendongkrak jemaah tahun berikutnya, tahun Insya keberangkatan Allah, ketika jemaah itu mendaftar gitu. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi itu Betul.
edukasi ke sekolah-sekolah untuk mendaftarkan Ada sekarang juga kan ada haji muda ya Bu Haji ya? bukan haji muda. Jadi apa dia? sekarang itu ada program menabung haji. Ya, yang menabung Jadi haji. jemaah dengan usia 13 tahun itu Iya. sudah bisa mendaftar. Oh, Kalau dengan undang-undang 13 yang tahun. sebelumnya itu Iya. 12 tahun, Iya. Undang-Undang 8 tahun 2025 ini Iya. menjadi 13 tahun untuk awal pendaftar. Usia termuda untuk mendaftar itu usia 13 tahun. Jadi boleh mendaftar untuk daftar haji sekarang mulai dari 13 tahun. Usia 13 tahun. 13 Nah, tahun. itu kan pasar kita tuh anak SMP, anak SMA luar untuk dari sekarang menabung Betul, haji betul, gitu. betul, Walaupun mungkin itu akan berimbas ke daftar tunggu yang lebih panjang lagi. Tak masalah, tapi kan yang penting sudah mendaftar orang jemaah Lebak ini ataupun jemaah yang di Kabupaten Lebak ini ada peningkatan gitu. Baik itu dari hajinya yang menabung ataupun pendaftar langsung gitu Bu Haji ya. Gitu. Emang kan Bu Haji kan ini Bu Kepala Kemenhaj nih yang selalu setiap hari berkaitan bersentuhan langsung nih dengan masyarakat nih kan gitu, yang bagian apalagi bagian pendaftaran nih, yang daftar pasti kan ke Kementerian Haji gitu kan. Latar belakangnya nih rata-rata nih Bu Haji nih, kalau yang pendaftar ini apakah ada usia ataupun apa didominasi usia atau gimana nih Bu Haji? Random sih ya. Random Kalau ya. untuk pendaftar random, cuma rata-rata masih didominasi oleh apa bahasa gaulnya STW ya. STW. Setengah tua. Setengah tua. Tapi ya nggak tidak sedikit juga anak-anak muda sekarang yang sudah sadar gitu untuk segera menabung sejak dini, mendaftarkan putra-putrinya juga gitu, sehingga ya itu tadi untuk pendaftar kita tidak ada ini ya random, yang usia tua juga banyak, yang muda juga ada. Jadi nggak tertentu ya. Gitu. Emang identik rata-rata nih Bu Haji kalau sekiranya hajian ini jamaah anak kalau lot baik. Betul, kan karena gitu mungkin kan. kalau dulu mungkin ada semacam apa ya, bahwa haji itu ibadah khusus untuk orang-orang yang sudah tua. Padahal tidak seperti itu, karena haji itu merupakan ibadah fisik yang betul-betul harus dalam kondisi fisik kita ketika sehat. Karena itu ada istitoah sebelum kita bisa melunasi, ada proses istitoah di dalamnya. Istitoah nih Bu Haji nih, luar biasa nih, bagian kesehatan berarti ya. Yang harus kita siapkan. Emang karena syarat daripada haji itu mungkin mampu dari fisik segala macam. Nah, terkait dengan ini nih Bu Haji nih, pendaftaran tadi berbicara tentang banyak yang daftar kepada Kementerian Haji sekarang kan gitu kan. Masyarakat nih masih bingung nih Bu Haji nih. Gimana sih caranya nih proses untuk pendaftar haji yang awalnya saya tidak berniat untuk berhaji nih. Terus saya mau daftar nih, tiba-tiba nih hati saya tersentuh ataupun terketuk untuk mendaftar haji. Gimana sih prosesnya Bu Haji nih? Gampang sekarang Ini soalnya nih langsung nih. Alhamdulillah di setiap Kementerian Haji rata-rata itu langsung sudah ada bank-bank yang membersamai, bank-bank syariah yang membersamai, yang bisa si jemaah itu tidak perlu bolak-balik. Walaupun mungkin ya ada juga bank yang tidak berada dalam satu gedung dengan kita. Tapi kalau di Lebak, di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak tuh kita punya 2 bank yang sudah standby. Jemaah tidak perlu repot-repot, tinggal datang ke kantor, membawa persyaratannya cukup mudah, hanya KTP, KK, kemudian setelah itu membuka rekening di banknya. Setelah mendapatkan setelah diverifikasi oleh pihak bank, menyetorkan uang sebanyak 25 juta. Nanti itu kan oleh bank diinput. Setelah diinput, si jemaah itu berhak mendapatkan 1 lembar, ada 3 lembar atau 4 lembar yang diberikan kepada jemaah, dan salah satunya harus disampaikan ke Kementerian Haji dan Umroh. Maksimalnya 5 hari setelah mendaftar ke bank, itu harus maksimalnya harus diserahkan ke Kementerian Haji untuk divalidasi dan diverifikasi. Nah, kalau dulu mungkin ketika dari satu bank setelah mendaftar, kayaknya abis ngantri panjang nih, capek, kayaknya nggak usah ke Kementerian Haji dulu deh, langsung pulang
mungkin bisa jadi bisa lupa sehari 2 hari. Iya, betul. Nah, kalau sekarang menghindari itu, daftarnya langsung di kantor Kementerian Haji dan Umroh, langsung dilayani, ada perbankannya juga. Jadi Kementerian Haji Langsung dan verifikasi. Umroh Kabupaten Lebak, di situ dia daftar, di situ dia verifikasi, di situ Betul, dia langsung langsung dia visa biometrik, kemudian sidik semuanya. jari, Subhanallah, langsung ini mendapatkan nomor porsi. memberikan akses kemudahan Nah, ke itu jemaah. bentuk kita melayani jemaah Melayani sepenuh jemaah, hati. subhanallah. Apalagi jemaah Kabupaten Lebak yang jauh dari Betul. pedalaman kan gitu, Nah, datang ke sana, jangan sampai bolak-balik ya Bu Haji ya. Kalau dulu kita Gimana punya tuh, Bu Haji? Siskohat di Malingping untuk melayani jemaah-jemaah haji di Iya. wilayah selatan, Betul, karena betul, kan Bu Haji. demografi kita kan luar biasa ya. Betul, betul. Nah, tapi untuk saat ini yang di Malingping itu Siskohat sementara kita hentikan karena kita fokuskan di Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Lebak. Oh, diganti. Tapi tidak sekarang menutup ya. kemungkinan ini juga PR untuk kita untuk Betul. melayani para jemaah, untuk kita jemput bola ke daerah. Kan karena saya sering juga nih Oh, sambil iya, iya. melihat peluang untuk membuka Siskohat kembali di wilayah selatan, karena Oh, iya. peminat daftar haji kalau dari selatan ngeburu ke Rangkas Bitung kan lumayan Akses membutuhkan jam ya, waktu iya, 2 betul. sampai 3 jam Betul, Bu gitu. Haji. Nah, itu itu juga untuk harus ada terobosan baru nih, luar Betul. biasa nih Amin. untuk Kemen Haji Lebak ini memberikan supporting untuk pelayanan Ya, terhadap mudah-mudahan jemaah. mudah-mudahan ini ada yang nonton dari orang Oh, BPKH insya Allah, nih. insya Nanti Allah. difasilitasi kendaraan operasional untuk Operasional. operasional keliling menerima pendaftaran haji Haji, online secara on the road ya ya. betul on the road ya. gitu. Jadi, wah kecamatan mana nih Ya, yang tidak hari kita ini di kecamatan ini, hari ini di kecamatan ini. luar biasa ini. Mudah-mudahan Amin. didengar oleh BPKH Insya di Allah. ACC. Insya Allah, Pak Haji. Jadi ini Kemen Haji ini memberikan terobosan yang luar biasa nih. Rencana. Mimpinya kita. Walaupun hanya rencana juga kan tetap harus kita persiapkan Amin. jalanan. Berbicara terkait dengan ini nih Bu Haji nih, daftar, saya mau daftar nih, udah daftar, tadi udah jelasin kita ke bank segala macam, ada sering ngedengar nomor porsi nih Bu Haji nih, apa sih itu nomor porsi? Memang penting bagi jemaah nih nomor porsi. Penting banget Ya itu. sejauh mana sih penting? Jadi minta dijelasin nih Bu Haji nih. baik. Iya. Nomor porsi itu didapat ketika si jemaah setelah melakukan pembayaran di bank, Betul. menyetor sebanyak 25 juta, kemudian ada slip yang diserahkan ke Kementerian Haji, kemudian divaliidasi, diverifikasi, muncullah 10 digit. Oh, 10 ada digit nomor. angka unik. Angka yang unik. yang itu tuh luar biasa, bukan angka sembarang angka. Betul, Karena Haji. angka yang 10 digit itu Iya. itu bisa memudahkan, karena itu merupakan angka registrasi resmi ya dari Iya, Kementerian betul, Haji dan betul. Umroh, itu bisa mengakses jemaah nantinya. Jadi jemaah bisa mengecek porsinya, kapan berangkat, kemudian data dan lain sebagainya melalui aplikasi, melalui online Satu Haji bisa. Dari handphonenya masing-masing, karena sekarang zaman sudah semakin canggih. Betul. Tapi kalau untuk lebih valid, lebih akurat, Iya. bisa langsung ke Kementerian Kementerian Haji Haji. dengan hanya menyebutkan nomor porsi yang 10 digit unik itu, Iya. datanya langsung bisa kita langsung sampaikan ke jemaah. Berarti itu salah satu nomor antrian ya? Betul, Haji salah ya? satu nomor antrian, nomor registrasi jemaah yang menentukan jemaah itu berangkat di tahun berapa. Iya. Mendaftar tahun berapa dan berangkat Betul. tahun berapa. Untuk tahun sekarang ini 2006 nih, pendaftaran ini di tahun berapa sih Bu Haji nih? 2026. Yang berangkat untuk jemaah haji tahun Ini penghabisan 2026. untuk 2013. 2013 berarti 2013 berapa selesai. tahun ya? Ya, itu 13 luar tahun biasa. menanti ya. 13 tahun berangkat juga tahun sekarang. Iya, betul. Untuk mendapatkan nomor porsi nih Bu Haji nih, untuk antrian nih kita butuh ada uang berapa sih? Karena emang masyarakat banyak sekali yang bertanya kepada kita, Pak Haji, saya mau daftar haji nih, gimana nih? Gitu. Bawa uang berapa? Apa sekarung apa berapa gitu untuk hajian nih? Berapa itu, Bu Haji? Kalau untuk setoran haji reguler Iya. itu 25 juta. 25 juta cukup bawa uang 25 juta ke Kementerian Haji. Betul.
ke bank store untuk apa? Ke bank Ke ya. bank ya, ke Iya, bank ya. Karena dari zaman di Kementerian Agama Iya. ketika kita masih penyelenggara haji dan umroh, Betul. kita tuh tidak pernah mengelola uang jemaah, tidak pernah menyimpan serupiah pun uang jemaah. Jemaah. Jadi jemaah itu datang ke bank menyetorkan sebanyak 25 juta dan uang yang disetor Subhanallah, itu iya, oleh iya, bank nanti akan langsung disetorkan ke BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Keuangan haji. Jadi ya. anggapan ini itu dulu itu sebetulnya memang kami mah tidak pernah ngurusi uang jemaah, hanya mengarrange jemaah saja. Betul. Nah, inilah Kementerian Haji dan Umroh itu ternyata tidak memegang uang jemaah. Begitu sekali. punya uang jemaah 25 juta distorkannya ke bank ya Bu ya. Betul. Gitu. Setelah ke bank distorkan lagi ke BPKH. BPKH. Ada badannya ternyata ya. Betul. Berarti Ini Kementerian juga badan Haji- yang dilahirkan oleh Kementerian Agama. Subhanallah. Jadi Kementerian badan- Agama betul. sudah beberapa mengeluarkan instansi-instansi baru, alhamdulillah. Semoga kita tetap bisa bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dengan baik. Wah, subhanallah Bu Haji. Terus pokoknya mah kita berkolaborasi ya Bu Haji ya. Amin. Antara dari Kementerian Haji, BPKH, termasuk dengan KBIHU yang ada di lapangan lah khususnya di Indonesia ini. Betul. Nah, terkait dengan antrian yang sangat panjang nih Bu Haji nih. Kondisi antrian kita berbicara di Kabupaten Lebak saja nih. Bagaimana sih kondisi antrian di Kabupaten Lebak? Apakah sama dengan 16 tahun atau 26 tahun? Gimana tuh Bu Haji tuh antrian? Kalau untuk antrian, kalau untuk pendaftar yang terbaru mungkin mengikuti antrian nasional ya 26 tahun. Ya sekarang antrian nasional ya Iya, sekarang kan 26 tahun. 26 sampai dengan 27 tahun itu merata. Subhanallah, Itu 26 merata. tahun berapa? Kalau dulu kan mungkin ada klasifikasi ya kayak Iya. kayak Sulawesi kalau nggak salah bisa sampai 30 tahun. Kita masih beruntung cuma 13 tahun. 13. Itu juga kita sudah banyak yang protes. Ya. Betul. Aceh itu sampai 24 tahun masa tunggunya. Ternyata masih banyak Ternyata masih yang sekarang ada mah yang tinggi. secara skala nasional semua sama menunggu antrian 26 sampai dengan 27 tahun. 26 sampai 27 tahun. Tadi untuk tahun yang sekarang 2026 ini 13 tahun. 13 Berarti bersyukur ya Bu Haji ya. bersyukur, harus Yang banyak-banyak bersyukur. Berangkat sekarang ini cuma 13 tahun Betul. nunggunya. Betul. Sekarang kalau saya daftar berarti 26. 26 sampai dengan 27 tahun. Luar biasa sekarang usia. Makanya Gimana tuh Bu Haji? dihimbau untuk itu gerakan menabung haji Oh, gerakan nabung supaya haji. para orang tua nih sudah mulai memikirkan si anak yang ketika usia balik udah bisa didaftarkan segera didaftarkan. Betul. Nah itu untuk supaya tidak terlalu lama menunggu dan ketika keberangkatan si anak ini usianya tidak terlalu tua, masih dalam kondisi sehat walafiat gitu. Masih harus ada diedukasi bahwa orang tua itu harus memikirkan sampai ke arah sana. Iya, itu penyebab untuk antrian yang sangat lama itu apa sih Bu Haji? Banyak. Salah Sampai satu puluhan diantaranya tahun ya? kuota yang terbatas dari Saudi Arabia yang iya. cuma 0,1% penduduk Muslim. Betul. Salah satunya itu. Kemudian animo pendaftar juga yang luar biasa membludak. Iya. Itu salah satu yang menyebabkan salah dua berarti. Ya, Tadi salah dua, satu yang salah dua, salah tiga nanti. Ya. Salah tiga di Jawa nanti. Itu salah satu penyebab juga animo yang luar biasa, Iya. semangat untuk berhaji, mendaftar sehingga menjadikan antrian makin panjang. Makin panjang itu kuota juga, kita keterbatasan gitu. Terus animo masyarakat yang sangat tinggi. Emang luar biasa sekarang Bu Haji. Banyak sekali yang menanyakan kepada walaupun hanya bertanya. Iya. Apa sih, gimana sih caranya untuk berhabdar? Jadi kan kita bisa melihat ternyata banyak yang hijrah. Amin ya. Nah ini nih Bu Haji nih. Yep. Orang tua yang baru mendaftar hajinya, baru yang udah tua nih Bu Haji nih, baru didaftarin sama anaknya. Gimana tuh Bu Haji tuh? Kalau untuk lansia karena kita masih punya prioritas lansia. Ya. Biasanya masa tunggu itu berkejaran dengan
Usianya, lansia. betul, Kalau betul. mana yang lebih dulu? Betul. Contoh begini, ada si fulan daftar. Iya. Ketika daftar mungkin usianya sudah 75 tahun misal. Betul. Nah kan dengan masa tunggu 26 tahun usianya berapa coba ditambah sekian. Ditambah dengan usia, ya betul. Nah tapi karena beliau mendaftar di usia 75, Betul. beberapa tahun kemudian 7 tahun kemudian kan usianya sudah 82. Iya. 7 tahun kemudian. Betul, Pak Haji. Nah, berarti yang lebih didahulukan beliau masuk kategori prioritas lansia. Jadi tidak menunggu sampai dengan 26 Bisa tahun. diajukan untuk prioritas Otomatis secara Siskohat, sistem sistem komputerisasi haji haji. terpadu itu Iya. akan terpanggil dengan batasan usia. dengan batasan usia prioritas lansia yang Iya. 82 tahun. Jadi beliau Iya. 7 tahun udah bisa berangkat Berangkat ya dengan catatan lansia. lansia usianya ya. Iya, Gimana betul. kita Bu Haji kemarin juga sudah berpengalaman bukan hanya di Kementerian Haji, sampai di lapangan haji pun Bu Haji sudah melakukan melaksanakan kegiatan haji ya, ikut berhaji kemarin. Jadi petugas juga ya. Petugas haji tahun Subhanallah. 2025 yang Gimana luar itu, Bu biasa. Haji? Luar biasa, Yang 2025 itu 25 ya. haji yang amazing kalau buat saya. Amazing ya. Karena sekali lagi edukasi untuk seluruh jemaah haji dimanapun berada, terkhusus tercinta untuk jemaah haji Kabupaten Lebak, Iya. bahwa mengutip pembicaraan Pak Direktur Bina Haji Reguler, Iya. Pak Kiai Haji Dr. Rudi, beliau menyampaikan bahwa haji itu bukan wisata religi. Iya. Jadi jangan membayangkan yang enak-enak, Iya, yang betul, nyaman-nyaman, betul. yang sekiranya ketika kita tidak sesuai ekspektasi, kita ngamuk-ngamuk ke petugas dan ke pemerintah. Iya. Tapi haji itu sejatinya adalah wisata hati. Wisata hati. Jadi Iya. bagaimana kita menata hati, menerima segala sesuatu kondisi dalam sehektik apapun, kita menerimanya dengan baik. Karena itu merupakan perjalanan spiritual. Lebih kepada keikhlasan, Betul. kesabaran. Betul, itu yang harus ditanamkan terus-menerus. Makanya dalam pemberian bimbingan manasik, saya lebih sering mengulang kepada seluruh jemaah bahwa yang perlu ditingkatkan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian menyadari bahwa perjalanan ini adalah perjalanan ibadah. Betul. Yang namanya ibadah pasti banyak lika-liku cobaannya. Iyalah. Termasuk di Arafah, ketika tidak kebagian makan, ingat loh, itu kita lagi ibadah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Makanya oleh petugas, oleh pembimbing ibadah masing-masing KBIU itu kan diarahkan untuk membawa bekal secukupnya untuk masing-masing. Itu menjaga ketika kita lambat menerima makan dan lain sebagainya, tidak keluar kalimat-kalimat tidak baik karena kita posisi sedang berhaji. Berihram. Betul, berihram. Yang pasti pemerintah ini mempersiapkan Luar biasa. Ataupun memberikan fasilitas yang luar biasa. Subhanallah. Tinggal kita aja yang lebih kepada ujian ya. Betul, ujian bersyukur. hati ya. Iya. Gitu emang wajar lah. Orang haji itu kan pahalanya juga kan luar biasa besar. Ya, ujiannya akan lebih besar. Jadi jangan kaget ya. Alhamdulillah Bu Haji kemarin sudah jadi petugas bersama terjun dengan lah. pimpinan KBIU Bani Matin. Alhamdulillah luar biasa yang sangat fenomenal betul. Luar biasa di haji yang 2025 ini. Nah, dari segi pemerintah karena kita berbicara Kementerian Haji dan Umroh nih Bu Haji nih. Apa sih ada enggak sih tantangan besarnya nih dari pengelola penyelenggaraan haji? Apa kira-kira? Banyak. Kita ini dituntut untuk bisa dalam waktu yang sebentar, dalam waktu 6 bulan ini kita harus bisa kejar-kejaran menyingkronkan dengan pemerintah Arab Saudi. Kemudian kita juga tantangannya itu ya koordinasi dengan instansi-instansi terkait, diantaranya dengan BPKH, dengan Kemenkes, Kesehatan. kemudian dengan TNI Polri. Kan itu kita tuh petugas itu gabungan dari Kemenkes, orang-orang Kemenkes, betul, orang-orang TNI Polri yang linjam perlindungan jemaah. Nah itu tuh
luar biasa. Iya. Tantangan terbesarnya bagaimana kita dalam waktu yang singkat Iya. menyinkronkan Beberapa akomodasi, gitu. transportasi, kemudian segala hal dengan pemerintah Arab Saudi supaya sinkron untuk semata-mata memuliakan jemaah, mensukseskan ritualnya ibadah para jemaah. Iya, betul. Karena emang nanti kalaupun ada masalah kesehatan, rata-rata nih jemaah, apalagi yang dari kampung, dari lembur tidak tahu nih bahwa ini yang ngurusnya dinas kesehatan, ternyata pasti Iya, mengadunya ke betul, Kementerian betul, Haji. iya. Bapak, oh saya delay pesawat ke Kementerian Haji, padahal itu Betul, dinas perhubungan. betul, Jadi emang luar biasa ini betul. di pundaknya ini beban ya, bukan beban sebetulnya sih ya, amanah Allah. Luar biasa. Ini juga apa namanya, sering banyak sekali nih Bu Haji nih kasus-kasus di masyarakat terkait dengan kendala nih. Apakah pernah terjadi enggak tuh, ataupun dari persiapan nih sebelum berangkat atau sebelum daftar nih, ada nggak nih kasus terkait dengan prosesi apa namanya tuh haji, gimana Bu Haji? Itu tuh biasanya jemaah tidak sinkron datanya. Oh, dari data nih, Dari administrasi data, ya. dari Iya, betul, betul, administrasi. betul, betul, betul. Itu salah satu itu. Kemudian ketika di paspor namanya tidak sesuai dengan suku katanya kurang atau bagaimana, itu itu bagian dari kendala. nggak bisa berangkat atau gimana tuh Bu Haji tuh? Bisa, itu Masih bisa berangkat. masih bisa diusahakan yang seperti itu. Cuma itu mungkin itu persoalan ketika jemaah mendaftar Ya, yang harus dicermati. betul. Ketika mendaftar itu harus betul-betul data itu sinkron. Data itu betul data kita. Titik komanya itu harus betul karena akan walaupun bisa bisa diperbaharui tapi makan waktu. Oh, prosesi Gitu waktu juga ya. prosesnya, Jadi betul. karena emang identitasnya harus sesuai Bu Haji ya Betul. gitu. KTP, KK, kartu keluarga ya. Betul. Gitu. Ya. Nah, dari segi ini nih, tantangan terbesar nih Bu Haji selama menjadi kepala Kementerian Haji dan Umroh nih. Apa sih tantangan terbesar ini pengelola penyelenggara haji ini, Bu Haji? Karena kita transisi ya. Iya. Transisi Masa dari Agama. Kementerian Agama ke Kementerian Haji tentunya banyak sekali tantangannya, terutama di sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia karena awalnya dari Kementerian. Ditjen Haji Kemenag, Iya. sekarang beralih ke Kementerian Haji dan Umroh. Itu kan luar biasa peralihan ya. Iya, betul. Membangun birokrasi, rekrutmen sumber daya manusianya, kemudian profesional, transfer pengetahuan. Yang terpenting tuh harusnya sih komunikasi, koordinasi tetap dijaga supaya pengetahuan dan pengalaman yang puluhan tahun sudah dijalani itu tertransfer dengan baik, yang baik-baiknya kita ambil. Betul. Itu supaya itu tetap gitu ya. Kemudian kita juga kendala yang paling utama itu waktu persiapan yang mepet. Ya, waktu persiapan kan 6 bulan nih. 6 bulan itu untuk penyelenggaraan haji yang 2026 itu harus satset gitu. Betul. Harus satset. Antara sinkron antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi juga kan mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk jemaah. Iya, betul Bu Haji. Terkait dengan persiapan ini, ibadah haji ini luar biasa, tidak bisa diselesaikan dengan satu orang, harus kita bersama-sama ya Bu Haji ya. Gitu. Nah, bentuk pembinaan nih terkait dengan tadi kan bab administrasi nih. Betul. Nah, sekarang nih pembinaan nih terkait dengan calon jemaah haji nih. Sebelum berangkat, seperti apa sih Bu Haji ini mempersiapkan dari Kementerian Haji dan Umroh ini? Baik, kalau pembinaan selain administrasi kita juga ada bimbingan manasik. Oh, bimbingan manasik. Bimbingan manasik ini kita dibantu oleh KBIHU. Oh iya. Karena sebelum kita mengadakan bimbingan manasik, itu KBIHU lebih dulu. Subhanallah, betul. Biasanya. Betul. Kalau pemerintah kan kita sesuai regulasi aja, sesuai aturan. Kita mengadakan untuk
itu tuh 4 kali di kecamatan, Iya, 1 kali di kabupaten. Iya. Nah itu sudah terlaksana alhamdulillah dengan baik. Selain bimbingan manasik secara teori, kita juga memberikan simulasi. Oh, ada Simulasi simulasi itu juga ya. praktek ya. Iya, Si praktek. jemaah diajarkan bagaimana cara menggunakan kain ihram, Itu. kemudian malang jumrohnya seperti apa, tawaf itu seperti apa, sa'inya itu ya Bagaimana minimal diajarkan bagaimana ininya gitu ya. jalan saya. Kemudian yang untuk resiko tinggi jemaah-jemaah Nah, ini lansia. yang untuk lansia yang resikonya tinggi tergantung dari obatnya gimana Bu Betul. Jenny? Nah itu akan sangat itu akan ada perlakuan khusus dari kami para petugas. Karena masing-masing jemaah itu diberikan gelang. Oh, ada gelang. Ya, untuk kalau yang Identitas. sehat walafiat, gelang identitas itu tidak berwarna Iya, hijau ya, hijau, sehat berarti. Iya. Nah, yang kuning itu berarti yang perlu pengawasan, yang merah itu full pengawasan. Oh, udah rentan berarti ya. Betul. Jadi Risiko tinggi. ya itu tuh mengapa di dalam satu kloter itu kelompok terbang itu ada ditunjuk ketua regu, Betul. ketua rombongan, itu untuk memudahkan mitigasi Oh iya. jemaah. Jadi Apalagi yang resiko tinggi, lansia, disabilitas. subhanallah. Bukan hanya ternyata Kementerian Haji ini bukan hanya perjalanannya saja yang Betul, mempersiapkan. selain itu kan kita harus mempersiapkan logistik juga, Betul. infrastrukturnya juga, Infrastruktur, kemudian memberikan edukasi terhadap jemaah. Yang Betul. terpenting itu, Ya. mengedukasi bagaimana jemaah harus tetap kondusif dalam kondisi sehektik apapun. Oh, betul, Haji. Jadi bukan hanya perjalanan, bab beribadahnya juga sudah dipersiapkan semuanya. Subhanallah nih. Nah, Bu Haji, terkait dengan perjalanan haji ini tidak sebentar, tidak mudah dan kita harus persiapan yang panjang nih. Betul. Kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan masyarakat nih? Ini di masyarakat nih ya, nih. Nah, dilakukan masyarakat ini di saat beliau ini ingin mendaftar haji nih. Nih, naon sih nu salahna ieu masyarakat kadang datangnya ke Kementerian Haji salah jalan ataupun salah bertanya ataupun salah berkas, kan gimana nih Bu Haji nih? Ada nggak nih? Di awal tadi sudah sempat disinggung tuh oleh saya tuh Om Haji bahwa salah satu kesalahannya data diri. Administrasi Data diri. Ya. Entah itu tidak sinkron namanya dengan KTP atau tidak sama antara KTP dengan kakaknya. Itu harus sebelum daftar itu harus betul-betul kita pastikan tuh supaya tidak ada persoalan di kemudian hari. Kan persoalan-persoalan itu timbul ketika jemaah sudah belasan tahun tiba-tiba berangkat, dipanggil berangkat, namanya nggak sama antara KTP dengan kakak, antara kakak dengan paspor. Paspornya. Repot jadinya. Nah, itu yang kesalahan yang harusnya sih bisa diminimalisir ya, bisa dimitigasi dari sekarang supaya tidak terjadi. Nah, itu diingatkan oleh pihak keluarga. Kesesuaian nama. Iya. Kemudian itu tadi jangan pernah menitipkan uang pendaftaran ke siapapun. Ke siapapun. Nah, ini ya paling penting Bu Haji nih. Betul. Kadang banyak kasus di masyarakat, saya sudah daftar ke si A, uangnya sudah dikasih, tidak ada nomor porsi, tidak ada, gimana itu Bu Haji itu? Human error. Human error itu ya. Jadi itu himbauan dari kita, tidak pernah menitipkan uang pendaftaran, tidak pernah menitipkan pendaftaran ke siapapun. Kalau mau mendaftar haji itu daftar sendiri, datang langsung ke bank sendiri, menyetorkan uang sendiri dan langsung memvalidasi itu ke Kementerian Haji. Jangan sampai ditunda-tunda. Betul. Karena khawatir lupa. Itu kan maksimal 5 hari untuk memvalidasi itu. Betul. Langsung diurus, kemudian akan muncul nomor registrasi. Itu kesalahan-kesalahan yang sepele tapi fatal. Itu menitipkan, kemudian data nama salah. yang apa dulu dituakan, nah KTP itu ya bisa itu seperti ya seadanya lah ya Bu Haji ya. Kita adanya dengan kita terus memberikan edukasi itu semakin meminimalisir kesalahan-kesalahan ketika pendaftaran di awal gitu. Untuk persiapan mental
Fisik, Bu Haji. Bukan hanya mendaftar nih, tapi kan persiapan mental, fisik nih sebelum keberangkatan nih. Ini berbicara sebelum keberangkatan nih. Seberapa penting nih Bu Haji nih Penting untuk banget. jemaah haji nih? Penting banget karena Coba. ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Fisik, betul. Nah, Bu kita Haji. bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Betul. Makanya seluruh jemaah haji yang akan berangkat, yang akan melunasi itu wajib mendapatkan label istitoah dari Kementerian Kesehatan. Kalau di daerah-daerah berarti Dinas Kesehatan. Betul. Nah, Dinas Kesehatan ini yang berhak, yang berwenang mengeluarkan si jemaah ini sehat atau tidak. Oh gitu. Salah satu syarat melunasi itu kan ada validasi sehat atau tidak untuk jemaah. Baru boleh melunasi. Pihak bank baru membuka pemblokirannya kalau sudah ACC dari pihak kesehatan. Oh, jadi tidak bisa Bukan kita dari langsung. Kementerian Haji. Oh, bukan dari Kementerian Haji bahwa si ini sudah langsung Betul, lunasin. maksud sejauh ini kan yang disalahkan Kementerian Haji. Kementerian Haji lagi. Betul. Ternyata Ya, berkaitan dengan kesehatan. Betul, kalau Dinas kesehatan itu mutlak Terus, ranahnya Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah, yang mengeluarkan juga Dinas Kesehatan. Kenapa penting fisik, mental? Ya karena kesana itu kan jemaah haji yang kalau yang biasa terbang, kayak yang biasa umroh, kayak Om Haji ini hampir setiap bulan berangkat. Alhamdulillah. Itu sudah terbiasa dengan suhunya, dengan ragam macam makanannya, kemudian adat budaya yang sudah mulai sedikit familiar. Nah, kalau orang-orang tua yang sudah lansia yang mendapat perhatian khusus dari kita ini kan tidak. Nah, itu yang harus dari awal kita betul-betul mempersiapkan mental dan fisiknya. Tidak hanya sekedar fisik yang sehat, tapi mentalnya juga harus dipersiapkan. Karena kan beda budaya, kemudian beda suhu, beda waktu. Yang biasa di sini kita jam segini masih melek, ternyata datang ke sana sudah gelap gitu, beda 4 jam kan. Jadi betul-betul fisik dengan mental itu untuk seluruh jemaah haji harus dipersiapkan. Harus terus diberikan edukasi dari masing-masing KBIHU juga. Yang kenapa saya selalu menyebutkan KBIHU, karena KBIHU merupakan mitra sinergisnya Kementerian Haji. Ya, yang betul-betul punya masa jemaah. Itu yang jemaah itu lebih mendengarkan KBIHU-nya loh. Arahan dari KBIHU untuk misalkan sebelum berangkat ayo kita belajar jalan. Kenapa harus jalan pagi? Saya mau tukang olahraga, beda ya. Karena ketika di Mekah kita akan tawaf sa'i itu memerlukan tenaga yang luar biasa. Itu kan jalan kaki yang berulang-ulang. Kalau kita hitung itu berapa kilo. Pak? Nah, itu belum dari Arafah, betul gitu. Nah, itu makanya harus terus di-maintain, terus diedukasi kepada jemaah, bagaimana juga mempersiapkan mentalnya ketika datang ke sana. Kita ketemu dengan berbagai macam ragam orang dengan sifat yang berbeda. Bagaimana kita harus bisa saling memahami, saling selalu bisa memaafkan, selalu bisa membantu. Itu yang selalu saya tekankan ke seluruh jemaah di Kabupaten Lebak dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini. Bagaimana sebagai jemaah haji Kabupaten Lebak harus memberikan contoh yang baik dengan menjaga kondusivitas dengan sesama jemaah haji Kabupaten Lebak dan jemaah haji di seluruh Indonesia. Luar biasa nih, Kementerian Haji memberikan pencerahan buat kita semuanya. Bagi yang belum mendaftar haji, silakan daftarkan langsung ke Kementerian Haji dan Umroh. Jangan melalui siapa lagi. Langsung ada banknya di sana, ada Kementerian Haji dan Umroh. Terakhir nih Bu Haji nih. Siap. Setelah kita berbicara bagaimana prosesi untuk pendaftaran, bagaimana persiapan nih. Sekarang nih apa nih doa dan harapan sebagai Kepala Kementerian Haji dan Umroh untuk masyarakat Kabupaten Lebak yang bercita-cita untuk berhaji nih? Oke.
Untuk jemaah haji yang mau berangkat dulu nih. Ya, mau berangkat nih. Doa dan harapan saya, doa saya semoga seluruh jemaah haji Kabupaten Lebak yang akan berangkat di tahun 2026 Masehi, Iya. 1447 Hijriah ini semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Amin ya diberikan Allah. keselamatan, kemudian kondisi yang sekarang, kondisi geopolitik yang luar biasa di Timur Tengah sana semoga tidak mempengaruhi keberangkatan jemaah haji Indonesia khususnya, tetap bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, menjadi haji yang mabrur, menjaga kondusivitas, selalu menjaga silaturahmi dan kekeluargaan yang luar biasa antar jemaah, petugas dan juga ya seluruh stakeholder yang berangkat ke Arab Saudi sana. Karena bagaimanapun itu penting menjaga keharmonisan dan kondusivitas. Modal utama kita di sana untuk guyub itu yaitu kitanya saling memahami, saling memaklumi. Itu untuk doa dan harapan untuk jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2026. Untuk harapan saya untuk seluruh calon jemaah haji Kabupaten Lebak, semoga dengan podcast ini memberikan pencerahan bahwa menunggu dengan masa tunggu 26 tahun itu bukan memang waktu yang relatif lama. Tapi yakinlah bahwa haji itu panggilan Allah. Akan ada banyak cara Allah memanggil kita untuk berhaji. Jadi jangan mengurungkan niatnya untuk mendaftar haji. Mari bersama-sama gerakan menabung haji ini kita sukseskan mulai dari Kabupaten Lebak. Amin, amin. Supaya Kabupaten Lebak bisa memberangkatkan lebih dari banyak ya setiap tahunnya ya gitu. Betul, itu seperti itu mudah-mudahan. Luar biasa ini Bu Ustadzah. Ustadzah Pencerahannya luar biasa ini. Aduh, kena sekali nih. Baik dari Kabupaten Lebak yang mau mendaftar belum mendaftar, luar biasa, subhanallah. Bu Haji, Bu Hajah Halimatus Sadiah ini terima kasih sebagai Kepala Kemenhaj yang sudah membersamai kita, yang hadir kesempatan podcastnya Bani Matin ini. Semoga dengan kita ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Amin. Baik itu jemaah haji yang mau berangkat maupun yang belum mendaftar, silahkan kita menjadi pelayan di sini, insya Allah pelayan tetamu Allah. Terima kasih Bu Haji untuk Sami-sami. Bu Haji Hajah Halimatus Sadiah SOS MIKOM, luar biasa ini. Terima kasih. Semoga nanti masih banyak pembicaraan kita sebetulnya untuk membahas bab haji ini tidak sedikit. Ya insya Allah di lain kesempatan, lain waktu kita akan bahas kembali di podcastnya Bani Matin. Doakan Bani Matin Bu Haji agar terus menjadi selalu sukses, inovatif dan menginspirasi menjadi amin. Trendsetter. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu Hajah dan terima kasih semuanya. Kembali lagi nanti di podcastnya Bani Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Matin melayani ke tanah suci dengan hati. Labbaik Allahumma labbaik.